Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan langsung saja masuk ke dalam materi atau sub materi yang akan kita bahas pada bab pertama, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang torsi, lalu bagaimana kita mempelajari tentang momen inersia dan energi kinetik ya. Nah, langkah pertama, momen inersia atau I biasanya disingkatnya I itu memiliki persamaan K dikalikan dengan mr kuadrat, di mana I itu merupakan inersia, inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat. Kemudian K itu merupakan karakteristik benda tidak bersatuan. Kemudian ini adalah massa, satuannya kilogram. Nah, yang ini jari-jari atau jarak gaya sampai ke poros, satuannya meter ya. Nah, jadi kayak gini, inersia merupakan karakteristik atau suatu nilai bagaimana benda itu bisa seimbang. Bagaimana benda itu seimbang sesuai dengan karakternya masing-masing. Contoh, kayak kalau misalkan batang silinder, kemudian bola pejal, bola berongga, dan yang lainnya itu memiliki inersia masing-masing. Makanya di sini rumusnya untuk yang inersia itu rumusnya apa? Rumusnya inersia sama dengan K dikalikan dengan m r kuadrat. K di sini merupakan karakteristik masing-masing. Bisa jadi dia bola berongga, bola pejal, bola yang masif. Kemudian ada juga yang mungkin bolanya berongga. Kemudian ada yang silinder seperti ini. Nah, itu karakteristiknya itu masing-masing. Mungkin kalau misalkan bola doang, K-nya itu bisa bernilai 1. Kalau misalkan bola berongga bernilai setengah. Kalau misalkan silinder pejal bernilai 1/12. Jadi nanti di sini inersia itu berbeda-beda rumusnya untuk K-nya saja. Tapi untuk nilai M dan R-nya itu pasti semuanya sama. Pasti ada mr kuadrat, mr kuadrat, mr kuadrat, mr kuadrat. Contoh, kalau misalkan yang ini nih, yang bola pejal, berarti inersianya itu sama dengan 1. K-nya udah nilai nih 1 dikali mr kuadrat. Terus yang ini berarti untuk yang bola berongga setengah mr kuadrat. Yang ini berarti inersianya sama dengan 1/12 mr kuadrat. Nah, jadi mr kuadrat itu sama aja, yang beda adalah si ininya nih, si karakteristik benda masing-masing ya. Dan ini semua bisa kalian lihat di buku catatan kalian. Nanti kalian bisa lihat kalau misalkan jenis bendanya ini nanti K-nya berapa, jenis bendanya ini K-nya berapa, kayak gitu. Nah, itu adalah definisi dan rumus dari momen inersia. Sekarang kita masuk ke energi kinetik total pada sebuah benda. Nah, energi kinetik total pada sebuah benda. Nah, waktu itu Ustadz menggambarkan hanya sebuah balok yang bergerak. Kalau balok bergerak awalnya gini, nyampe juga pasti tetap gini kan ya. Artinya dia tidak terguling, posisinya masih tetap sama. Nah, bagaimana jika yang meluncur di sini itu adalah bola? Atau bentuknya lingkaran. Kalau misalkan bentuknya bulat seperti ini, pasti akan ada dua pergerakan. Dia bergerak ke bawah atau bergerak lurus, dan dia juga bergerak menggelinding. Jadi si bola ini menggelinding terus kayak gini. Jadi ada dua pergerakan. Nah, makanya di sini disebutnya EK total. EK total itu tersusun dari apa? EK total itu tersusun dari EK translasi ditambah EK rotasi. Nah, maksudnya gimana nih? Eka rotasi, energi kinetik rotasi itu muncul dari sini karena gerakannya lurus terus sampai ke bawah. Eka rotasi itu muncul ketika bendanya itu bergerak menggelinding. Jadi ada dua pergerakan, dan itu tuh energi kinetiknya harus kita jumlahkan.
Nah, eka translasi rumusnya seperti biasa kayak eka-eka sebelumnya yang ada di rumus usaha dan energi. Apa rumusnya? Yaitu setengah dikali M dikali V kuadrat. Nah, kalau eka rotasi rumusnya ini, eka sama dengan setengah kali inersia dikalikan dengan omega kuadrat. Oke, omega itu adalah kecepatan sudutnya. Jadi kecepatan sudutnya itu dihitung nih seberapa cepat. Nah, inersianya juga berpengaruh. Karena beda dong kalau misalkan bola yang padat banget, bola yang ringan, bola yang padat, bola yang berongga, silinder yang berongga, itu pasti kecepatan sudutnya beda-beda. Ya enggak? Mungkin aja bisa lebih cepat, mungkin aja bisa lebih lambat. Oke. Nah, nanti di sini omeganya itu kita pakai ini I-nya bisa kita bedah tergantung bendanya apa. Misalkan inersianya dari bola pejal yang tadi 1/2 mr kuadrat. Terus omeganya ini kita bisa narik rumus lagi dari rumus viewer. Masih ingat gak? Viewer. Kalau misalkan V sama dengan omega kali R, viewer ya. Berarti kalau misalkan omega sama dengan apa? V per R-nya kita usir ya, awalnya di atas, kalau pindah jadi di bawah. Nah, setelah dari itu, nanti kalau misalkan Ustadz kalau omega kuadrat berarti gimana? Omega kuadrat berarti ininya juga dikuadratin, ininya juga dikuadratin. Nah, jadi untuk rumus energi kinetik total itu sama dengan energi kinetik translasi, ditambah energi kinetik rotasi. Oke, nanti dijabarinnya lagi jadi setengah M V kuadrat ditambah setengah kali I kali omega kuadrat. Oke, untuk penjabaran rumusnya ini terlebih dahulu, nanti kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, kali ini Ustaz akan memaparkan contoh soal bagaimana ketika kalian akan menemukan atau memecahkan permasalahan tentang momen inersia. Biasanya kalau untuk momen inersia yang biasa atau yang mudah, contoh soalnya yang kayak biasa aja gitu. Contohnya yang gimana? Kayak tentukan inersia dari bola pejal dengan massa 4 kg dan R 20 cm. Ya tinggal dimasukin kan. Paling kalian harus hafal bola pejal itu K-nya berapa. Jadi kalau misalkan K-nya bola pejal 1/2, berarti nanti inersianya sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 20 cm-nya diubah ke meter terus dikuadratin. Udah, cuman kayak gitu doang biasa ya. Tapi bagaimana ketika contoh soal yang ditemukan yang seperti ini? Misal kita lihat di sini, diketahui 4 buah benda yang bermassa berturut-turut M, 2M, 3M dan 4M kg dirangkai seperti pada gambar di atas. Jika sistem benda tersebut diputar pada sumbu Y, besar momen inersia sistem tersebut adalah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di situ ada R-nya masing-masing ya. Pusat massanya yang di tengah-tengah, yang 2M itu adalah pusat massa, pusatnya ya di titik 0,0. Kemudian dari 2M ke M ke arah kiri itu punya A. Kemudian dari 2M ke X ke 3M itu adalah 2A R-nya. Kemudian yang dari 2M ke atas itu punya A R-nya. Jadi A dan 2A itu adalah R masing-masing. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah momen inersia sistem tersebut jika dia diputar sepanjang sumbu Y? Ingat, dia diputar sepanjang sumbu Y. Pada bab ini kita hanya akan memperhatikan benda-benda yang berputar saja. Dalam artian jika benda tidak berputar atau sejatinya tidak terlihat berputar, dia tidak akan pernah kita hitung. Contohnya kayak gimana? Contoh, Ustaz buatkan prototipenya ya. Ini kayak gini. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada ini cermin ya berarti ya. Cermin dari gambarnya. Berarti ini yang 4M, ini yang 2M, ini dibalik. Ini yang M, ini yang 3M ya. Nah, sekarang kayak gini. Kalau misalkan Ustadz mau putar ini terhadap sumbu Y. Jadi cuma sumbu Y yang diputar. Putarnya kayak gini, sumbu Y. Nah, yang benar-benar berputar atau yang berubah posisi, lihat, yang berubah posisi itu hanya yang 3M dan yang M saja. Untuk yang 4M sama yang 2M, dia terlihat dia tetap tidak berputar. Ya, kalau misalkan ini pensilnya enggak berwujud kayak gini, tipis banget, pasti yang berputar itu ya yang ini, yang dua ujung ini nih, yang ini sama yang ini yang berputar. Nah, kalau misalkan kita putarnya terhadap sumbu X, Ustadz, kita putar terhadap sumbu X, kita putar nih. Nah,
Yang berubah posisi itu juga cuman yang 4M aja. Yang ini nggak berubah. Oke, karena dia tetap di situ sebetulnya. Dia tetap di koordinat 0,0. Kalau ini kita putar nih terhadap sumbu X, lihat. Dia berubah koordinat. Awalnya di atas jadi di bawah. Begitupun untuk yang ini. Kalau kita putar terhadap sumbu Y, yang berubah koordinat itu cuman yang ini sama yang ini. Kita lihat. Set. Nah, ya enggak? Yang berubah koordinat itu dua ini. Sedangkan untuk yang ini sama yang ini, atau yang 4M sama yang 2M itu tidak berubah. Artinya nanti kita hanya akan meninjau. Kita hanya akan meninjau yang mana? Yang 3M sama yang M-nya aja. Oke, nanti dijelaskan untuk penulis pembahasannya. Pengerjaannya ya. Nah, tadi kan kalau misalkan kita putar terhadap sumbu Y, jadi ini yang kita putar nih. Nah, yang akan berputar hanya yang M dan yang 3M saja. Artinya ini adalah R yang pertama. Ini kalau misalkan Ustadz buat ya ini 1, ini 2. Oke, ini tidak perlu. Ini 3 sama 4 tidak perlu karena dia tidak berputar. Nah, sekarang kita lihat. Berarti yang R1 itu sama dengan A, yang R2 itu sama dengan 2A. Karena benda 1, benda 2. Nah, ada 2 benda nih. Berarti nanti kalau ditanyanya besar momen inersianya, bukan inersia doang, tapi harus ada sigma. Karena ada banyak. Berarti sigma inersia sama dengan apa? Inersia benda 1 tambah inersia benda 2. Lalu di sini kita lihat diketahui 4 buah benda yang bermassa berturut-turut bla 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 kayak gitu. Nah, rumus inersia Ustadz, inersia itu kan sama dengan K dikali M dikali R kuadrat. Di sini nggak tahu bendanya apa Ustadz. Kalau bendanya tidak disebutkan, hanya dituliskan benda saja. Oke, atau bola saja, maka K-nya bernilai 1. Oke, berarti nanti inersianya hanya 1 kali M kali R kuadrat, berarti sama aja kayak M R kuadrat. Lalu tinggal kita masukin. Berarti di sini M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat. Terus masukin M1 berapa nilainya? M. Terus R1 kuadrat berarti A dikuadratkan. Tambah M2. M2 itu 3M. Terus R2-nya berapa di situ? 2A dikuadratkan. Oke, kita kuadratkan. Berarti M kali A kuadrat tambah 3M kali 2A dikuadratin. 2 kuadrat 4A kuadrat A kuadrat. Berarti ini tinggal kita jumlahkan dulu untuk yang ini ya. MA kuadrat tambah 3-nya kaliin sama 4. Jadi berapa? 12 MA kuadrat. Nah, ini kan punya 1 MA kuadrat, ini punya 12 MA kuadrat. Kalau dijumlahin jadi gimana? Sigma I sama dengan tinggal 1 tambah 12 yaitu 13 MA kuadrat. Artinya jawabannya 13 MA kuadrat, M-nya dinyatakan dalam variabel dan A-nya juga dinyatakan dalam variabel. Berarti nanti kalau misalkan diketahui dengan M sama dengan sekian dan A sama dengan sekian, tinggal diganti aja pakai angka. Oke, untuk soal nomor 1 beres. Lanjut kita ke soal energi kinetik total. Nah, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal energi kinetik total. Nah, gimana soalnya? Kita lihat. Sebuah roda dengan di sini diketahui inersianya. Inersianya langsung diketahui yaitu inersia sama dengan setengah mr kuadrat. Jadi kita udah tahu K-nya ya, setengah 1/2. Memiliki massa 4 kg dan berdiameter 10 cm, menggelinding dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tentukan energi kinetik total tersebut. Langkah pertama tulis dulu yang diketahui. Diketahui I-nya itu sama dengan setengah kali M kali R kuadrat. Kemudian massanya 4 kg. Dia bilang diameternya 10 cm. Diameter sama dengan 10 cm. Tapi kita nggak butuh diameter. Kita butuhnya apa? Jari-jari R. Kita bagi 2 aja. Karena jari-jari itu adalah diameter bagi 2. Berarti di sini 5 cm. Kalau diubah ke meter berarti berapa? 0,05 ya, 0,05 meter. Kemudian dengan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, kalau meter per sekon itu satuan dari apa? Kecepatannya apa? Kecepatan linier. Nah, kalau kecepatan sudut apa? Radian per sekon. Ini itu 10 meter per sekon. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kayak gini loh. Jadi bolanya itu menggelinding, diketahui kecepatan V-nya. V-nya sebesar 10 meter per sekon. Tapi kita nggak tahu kecepatan sudutnya berapa. Oke.
Nah, terus langsung aja kita bahas. Rumusnya apa? Eka total itu sama dengan Eka trans, oke, ditambah Eka rot. Eka total itu sama dengan Eka trans ditambah Eka rot. Eka transnya itu apa rumusnya? Setengah M V kuadrat tambah setengah I omega kuadrat. I-nya udah ada, tapi omeganya nggak ada. Yang ada apa? V. Berarti pakai hubungan viewer. Ya nggak? Kan omega itu punya keterkaitan dengan V. Oke, dari rumus apa Ustadz keterkaitannya? Tadi di sebelumnya udah Ustadz jelaskan. Nah, berarti di sini jadi setengah kali M kali V kuadrat tambah setengah kali I-nya itu bernilai berapa di sini? I-nya itu bernilai setengah MR kuadrat, berarti dimasukin setengah MR kuadrat. Omeganya itu kalau V sama dengan omega kali R, maka omega sama dengan V per R. Kalau omeganya kuadrat berarti V-nya juga harus kuadrat, R-nya juga harus R kuadrat. Oke, ini harus diingat. Ya. Nah, berarti kita ganti omeganya itu jadi V kuadrat, jelek amat. V kuadrat per R kuadrat. Nah, kita lihat ada yang sama nggak? Ada dong, bisa kita coret dong. Coret. Jadi kita nggak butuh R sebetulnya ya. Oke, lanjut. Berarti di sini setengah M V kuadrat tambah setengah kali setengah 1/4. Terus gimana? Terus kali M kali V kuadrat. Ada yang sama? Ada dong, pakai sifat matematika aja biar kita lebih gampang ya. Gak ngitung 2 kali, ngitung di sini sama ngitung di sini. Gak ngitung 2 kali kita. Kita bisa menggunakan yang samanya aja kita keluarin. Siapa yang sama? M sama V kuadrat kita keluarin. Oke. Terus di sini kali dalam kurung 1/2 ditambah 1/4. Terus M-nya berapa? 4 kg, V-nya berapa? 10. Terus dikuadratin, kurung setengah ditambah 1/4. Gimana nih? Samakan penyebut ya. 4 bagi 2 2 kali 1 2 tambah 4 bagi 4 1 1 kali 1 1. Berarti Eka totalnya sama dengan 4 kali 100 kali 2 tambah 1 3/4. 3/4. Ada yang sama? Ada. Siapa? 4. Coret. Tinggal 100 kali 3. Berapa? Berarti Eka total hasilnya adalah 300 satuan dari energi Joule. Oke, silakan dipahami. Nanti kebetulan inersia di sini bisa dilambangkannya K-nya bernilai setengah ya, tapi sebetulnya setengah ini bisa bervariatif, bisa yang 1/12, 2/3 dan yang lainnya tergantung nanti bendanya apa. Kalian bisa lihat di mana rumusnya, bisa lihat di buku paket kalian ya. Oke,